Perkenalkan, nama saya Susan Jawi. Saya siswi dari Yayasan Pendidikan Swasta Singosari Deli Tua. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai fertilisasi pada manusia. Yuk, silakan menyaksikan. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe ya. Pada video kali ini, kita akan menjelaskan mengenai proses fertilisasi ya. Seperti yang kita ketahui, fertilisasi itu merupakan kata lain dari pembuahan. Yang seperti kita ketahui bahasa sederhananya, ya. Bahasa sederhananya itu fertilisasi merupakan pembuahan antara sel sperma dengan sel telur. Sel telur itu biasanya disebut dengan ovum, ya. Itu yang dimiliki oleh wanita, dan sedangkan sel sperma akan dimiliki oleh pria, ya. Jadi, secara ilmiah, fertilisasi adalah peluburan dua gamet yang berupa sel telur dan ovum atau sel sperma yang akan menghasilkan zigot, dan dari zigot akan bertumbuh menjadi embrio. Lalu akan muncul individu yang baru. Dan fertilisasi ini terjadi di dalam ovarium. Ya, hari ini dan sekarang kita akan membahas mengenai kehamilan. Kehamilan itu merupakan perkembangan janin dalam kandungan yang berlangsung dalam kandungan, dan ada beberapa tahapannya ya. Dan proses ini dimulai dari sejak adanya pembuahan hingga adanya proses persalinan. Secara umum, usia kehamilan berlangsung rata-rata selama 40 minggu. Usia kehamilan berlangsung rata-rata selama 40 minggu, yaitu ada 3 periode ya, yaitu periode zigot, periode embrio, dan periode janin. Ya. Penting kita ketahui bahwa kehamilan berlangsung sekitar 40 minggu dan dokter kandungan akan mengambil waktu berminggu-minggu untuk mencari tahu tentang kehamilan kita. Ya, jadi dokter itu cukup mengambil waktu berminggu-minggu untuk mengetahui dan mengecek bagaimana perkembangan pada kehamilan kita ya. Pada periode zigot. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai periode zigot. Periode zigot merupakan periode pembelahan zigot dan implantasi embrio yang terjadi pada minggu pertama ya. Pada minggu pertama itu terjadinya pembelahan zigot hingga masa kedua. Kemudian pada periode embrio mulai dari panjang, berat, lengkap dengan sistem saraf pusat, jantung, dan sistem pencernaan, jari-jari tangan, dan mulai terbentuk awal fitur wajah ya. Pada minggu kedua dia mulai kelihatannya. Setelah itu, pada tahap terakhir, periode perkembangan janin terus mengalami perkembangan yang sesudah dapat dibedakan jenis kelamin hingga tulang sudah terbentuk pada awal. Periode ini ya, kita jelaskan mengenai perkembangan zigot. Pada tahap ini dimulai saat sperma dan sel telur bersatu di salah satu dua saluran tuba. Ya. Sel telur telah dibuahi disebut dengan zigot. Selang beberapa jam setelah pembuahan, zigot mulai melakukan perjalanan menuruni tuba falopi menuju rahim. Pembelahan sel dimulai sekitar 24 hingga 36 jam setelah pembuahan. Memulai proses mitosis, pertama-tama zigot membelah menjadi 2 sel. Kemudian akan bertambah selnya ya, entah menjadi 8 ataupun sebagainya, 16 dan lain-lain. Banyak setengah dari semua zigot bertahan hidup kurang dari 2 minggu. Kemudian sel mulai diferensiasi dan mengambil ciri-ciri tertentu yang akan menentukan jenis selnya seperti apa ya. Jadi kemudian sel itu dia berdiferensiasi dan mengambil ciri-ciri tertentu ya untuk menentukan sel saraf apa itu.
Sel saraf berkembang biak mereka juga akan terpisah menjadi dua masa yang berbeda, yakni sel keluar menjadi plasenta dan sel dalam membentuk embrio. Pembelahan sel berlanjut selama sekitar 1 minggu. Sel-sel tersebut berkembang menjadi blastocista dan blastocista terdiri dari 3 lapisan, yaitu masing-masing berkembang menjadi struktur yang berbeda-beda di dalamnya, yakni yang terdiri dari 3 bagian, yaitu ektodrem, endodrem, dan mesodrem. Ya, ektodrem yaitu kulit ataupun sistem saraf, dan endodrem merupakan sistem pencernaan dan sistem pernapasan. Sedangkan mesodrem adalah bagian lapisan terakhir, yaitu sistem otot dan rangka-rangka blastocista sampai di rahim dan menempel di dinding rahim, dan proses ini disebut dengan implantasi. Dan yang kedua adalah perkembangan pada embrio. Ya, perkembangan pada embrio ini merupakan tahap kedua. Pada tahap ini, masa sel dikenal sebagai embrio. Ini terjadi pada awal minggu ketiga hingga ke-8 setelah pembuahan, ya. Perkembangan embrio ini akan terjadi pada minggu awal ketiga sampai ke-8 setelah pembuahan. Pada tahap ini, embrio memerankan peran penting. Kira-kira 4 minggu setelah pembuahan, tabung saraf terbentuk. Tabung ini nantinya dia akan berkembang menjadi sistem saraf pusat termasuk tulang belakang dan otak. Selama beberapa hari setelahnya, maka terbentuklah banyak tonjolan, ya, dan terlipat ke dalam hingga tabung berlubang dan terbentuk. Setelah tabung ini sepenuhnya dan sempurna, dia sudah terbentuk, ya, di dekat pusat, sekitar 4 minggu, sekitar minggu keempat, kepala janin mulai terbentuk. Dan selama minggu kelima, tunas akan membentuk lengan dan kaki akan muncul, ya. Pada minggu kelima dia akan muncul lengan dan kaki, ya, meskipun sedikit dia akan muncul seiring berjalannya waktu. Dan pada minggu ke-8 embrio punya sebuah organ. Embrio itu mempunyai semua organnya pada 8 minggu, tetapi tidak memiliki organ intim. Pada saat ini, embrio beratnya kira-kira hanya 1 gram dan panjangnya sekitar 1 inci ataupun 2,5 cm. Memasuki tahap akhir periode embrio, struktur dasar otak dan sistem saraf pusat telah terbentuk. Sebagian besar selesai sekitar pertengahan kehamilan dan tercapai produksi sel otak atau neuron. Ya, perkembangan janin. Perkembangan janin ini adalah perkembangan yang ketiga, ya. Perkembangan janin merupakan perubahan ini lebih penting, ya, dan perubahan ini lebih cenderung ke perubahan otak, ya, dan harus tetap dijaga kandungannya karena rentan dari keguguran, ya. Jadi pada perkembangan janin ataupun periode janin ini merupakan masa-masa yang sangat rentan, ya, dalam keguguran. Jadi kandungan itu harus dijaga dengan baik dan benar, ya, karena ini dia berperan dalam membentuk otak. Jadi ini perannya lebih penting di perkembangan janin. Baiklah, sekian video dari saya. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada tutur kesalahan dalam berkata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Tetap jaga kesehatan, pakai maskernya. Nah, ini dia merupakan gambar contoh fertilisasi pada manusia dari minggu pertama sampai minggu ke-40. Boleh kita lihat bersama, ya, itu perkembangannya.
Thanks for watching. Jangan lupa di like, komen, di share, dan jangan lupa juga untuk di subscribe.